Oke, selamat malam Siska, Nara, dan Cinta. Kita akan mulai malam hari ini dengan berdoa, ya, supaya kita tidak terlalu lama dan nanti Zoom-nya durasinya mencukupi. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bertemu dalam komsel, komunitas sel atau kelompok sel secara online dan kami rindu setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu, ditambah wawasan kami, dan iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jaringan yang ada untuk aman, boleh kami ikuti segala sesuatunya dan tidak ada kendala sampai selesai pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini boleh kami ikuti tanpa terkendala oleh jaringan atau oleh durasi Zoom. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, malam ini sambil saya siapkan, eh, silakan Kak Sinta kalau memberi ucapan selamat buat Siska hari ini dinyatakan lulus. Ya, Selamat, udah lulus. Habis gini masuk AS. Makasih. Nara, nggak ucapin selamat buat Siska. Selamat atas lulusnya Jessica. Makasih, Nara. Malam hari ini kita akan belajar satu pembelajaran firman Tuhan yang sederhana sekali dan tentunya bagi orang Kristen hal ini tidak asing, tapi juga seringkali terlewatkan dan tidak mudah untuk dilakukan. Karena pembelajaran firman Tuhan di kekristenan sebenarnya eh, mudah-mudah, tidak terlalu sulit. Tapi seringkali kita yang jarang untuk melakukannya sehingga terasa berat. Seperti berdoa, itu kan sebenarnya hal yang mudah sekali. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang lupa untuk berdoa. Tapi ketika kita belajar setiap hari, apa pokok doanya, ternyata yang mudah ya, mendoakan orang tua, mendoakan kesehatan, mendoakan rezeki dan sebagainya. Ya, hanya seperti itu kan hal yang mudah. Seringkali terlewatkan. Baca firman Tuhan itu sebenarnya juga mudah yang terlewatkan. Hari ini kita akan belajar satu hal yang tidak sulit. Nah, saya tidak nampilkan di Zoom supaya saya tidak kerepotan, mesti saya mudah menyampaikan. Tapi nanti saya share. Judulnya mengucap syukur. Nah, kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dibaca oleh dibaca oleh Siska. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, ini kan sesuatu hal yang orang Kristen sendiri juga seringkali melupakan, mengabaikan, mengucap syukur. Itu hal yang sangat. Sudah ketemu? Silakan dibaca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba diulangi membacanya itu lebih lambat. Nah, karena seringkali membaca itu kecepatan. Diulangi. Mengucap syukurlah. Satu, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bukan. Firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa sih mengucap syukur? Mengucap syukur secara sederhana saya artikan sebagai berterima kasih pada Tuhan. Itu saja, tidak sulit. Apa arti dari mengucap syukur? Itu berterima kasih pada Tuhan. Ketika kita berterima kasih pada Tuhan, itu adalah mengucap syukur. Kalau orang Kristen bilangnya, puji Tuhan, mengucap syukur. Thanks God, itu juga mengucap syukur. Terima kasih pada Tuhan. Kalau orang Islam ada kata Alhamdulillah, itu juga terima kasih pada kita belajar. Berterima kasih pada Tuhan setiap hari. Alasan untuk mengucap syukur, yaitu
kita bisa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan yang kita alami. Kasih Tuhan bagi hidup kita. Kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Pertolongan Tuhan yang selalu ada. Kemurahan Tuhan dan berbagai bentuk perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, sehingga kita mengucap syukur. Pernah enggak dalam hari-hari kita mengalami kebaikan Tuhan? Misalkan saja cepat-cepatan berangkat, mau ke sekolah atau mau bekerja. Saking cepatnya naik motornya terlalu kencang, sampai akhirnya hampir keserempet, tapi ternyata masih aman. Kita berkata syukur, terima kasih Tuhan, saya terhindar dari celaka. Contoh hal yang perlu disyukuri yaitu bisa bangun pagi, mendapatkan pekerjaan, bisa makan dengan layak, berulang tahun itu juga perlu mengucap syukur, naik kelas atau lulus seperti yang dialami Siska hari ini, atau mendapatkan sesuatu yang diimpikan, kita mengucap syukur, kita terima kasih Tuhan, akhirnya saya lulus. Atau pagi hari kita berkata, Tuhan Yesus, makasih pagi hari ini saya bisa bangun. Sering tidak ketika bangun kita ini berdoa mengucap syukur, Tuhan Yesus terima kasih saya bisa bangun pagi. Seringkali orang Kristen bangun paginya langsung saja mandi terus lewatan untuk mengucap syukur. Belajar untuk kita mengucap syukur. Kemudian eh, ini saya sampaikan alasan mengapa perlu mengucap syukur. Yang pertama, mengapa perlu mengucap syukur? Yang pertama adalah ketentuan dalam ibadah di Bait Suci. Setiap kali diadakan ibadah atau pertemuan jemaat, bangsa Israel selalu mengucap syukur pada Tuhan. Minta tolong Kak Sinta baca Mazmur 106 ayat 1. Mazmur 106 ayat 1. Mazmur 106 ayat 1. Juga Mazmur 106. Mazmur 106 ayat 1. Ya, Beginilah baca. firman Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Iya, jadi ketika beribadah, setiap kali beribadah, bangsa Israel selalu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kalau kalian satu kali ada kesempatan membaca kitab Mazmur, membaca kitab di Perjanjian Lama yang lain, kita akan menemukan kata-kata yang tidak asing. Kata-kata itu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Terlalu sering diucapkan. Hal ini berarti apa? Mengucap syukur adalah bagian dari perjalanan iman kita pada Tuhan. Bahwa orang Kristen itu pasti harus mengucap syukur. Ketika beribadah pun di gereja, kita juga pemimpin pujian mesti mengajak kita untuk mengucap syukur. Sehingga lagu-lagu yang dinyanyikan adalah ucapan syukur. Nah, kemudian alasan yang kedua, mengapa kita mengucap syukur, yaitu karena apa? Perbuatan Tuhan yang ajaib dan tidak terduga pengertiannya. Artinya apa? Kita mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah kita bayangkan. Kita tidak bisa menduga apa yang terjadi di depan kita. Kita pasti mengalami kesulitan, situasi yang tidak menyenangkan. Tapi kita pasti bisa melewati karena ada pertolongan Tuhan. Ketika kita sudah melewatinya, maka kita akan mengucap syukur. Contohnya adalah di masa Tuhan Yesus ada di dunia dan dia menyembuhkan banyak orang. Setiap kali orang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mereka mengucap syukur. Ada yang dikatakan lalu memuliakan Allah, lalu berterima kasih. Contohnya di Lukas 17, Nara yang membacakan. Lukas 17 ayat 14 sampai 15. Lukas 17
ayat 14 sampai 15 dibaca oleh Nara. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat 15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Iya, ini adalah orang kusta yang disembuhkan. Ada 10 orang kusta sebenarnya yang disembuhkan. Mereka diperintahkan oleh Tuhan Yesus, diminta oleh Tuhan Yesus eh, supaya mereka ini ke satu kolam, namanya kolam Bethesda. Dalam perjalanan mereka sembuh, tapi yang 9 mereka terus saja jalan. Satu orang kembali pada Yesus, kata terima kasih engkau sudah. Dan Yesus bertanya, yang mana yang lain? Cuma satu yang kembali. Nah, itu tadi bahwa ternyata orang itu lupa untuk berterima kasih atau ucap syukur. Jadi dari 10 yang sembuh, kata hanya satu yang berterima kasih. Jadi mengapa mengucap syukur? Satu, ketentuan dalam iman Kristen, ketentuan dalam ibadah. Yang kedua, kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, mengapa perlu mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah kebiasaan yang baik dan membawa pada kesehatan. Coba dibaca oleh Siska, Mazmur 92. Mazmur 92, ayat 1. Ayat 1 atau ayat 2, ayat 2. Ayat 2. Mazmur 92, 2. Silakan, Siska. Masih ada Siska. Siska, baca Mazmur 92. Iya, Mister. Mazmur 92 ayat 2. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ya, jadi mengucap syukur adalah kebiasaan yang baik dan bahkan itu membawa pada kesehatan. Orang yang mudah mengucap syukur biasanya lebih sehat daripada orang yang mudah mengeluh. Coba kalau orang yang sedikit mengeluh, sedikit sambat atau sedikit itu eh, tidak puas, itu mudah sakit, hatinya mudah sakit. Tapi orang kalau hatinya sakit, maka fisiknya pun juga badannya juga sakit. Tapi kalau orang yang mudah mengucap syukur, dia itu biasanya mudah tersenyum, lapang dada, sabar, menerima segala situasi dengan baik, dan menghadapi hidup ini dengan indah. Jadi punya kebiasaan yang baik mengucap syukur itu berdampak pada kesehatan. Sehingga orang kalau mudah tersenyum, mudah tertawa, dia adalah orang yang mengucap syukur. Kalau Siska ini mudah tertawa, Sinta mudah tersenyum, orang yang mudah mengucap syukur. Kalau Nara mudah tersenyum dan tertawa, itu adalah orang mengucap syukur. Kalau orang yang cemberut, itu adalah orang yang mudah biasanya sakit-sakitan. Tapi kalau kita diapa-apakan tersenyum, terus ya tidak apa-apa sabar, itu adalah lebih sehat. Kemudian yang keempat, mengapa perlu mengucap syukur? Orang yang mengucap syukur itu memiliki cara pandang yang positif. Orang yang mudah mengucap syukur akan memandang segala sesuatunya dengan positif, dengan tenang dan nyaman. Contohnya, kalau orang ternyata pekerjaannya gajinya kecil, kalau dia dikasih tahu gajimu segini, dia akan mengucap syukur. Apa? Yang penting saya masih bisa kerja. Karena masih banyak orang lain yang tidak bisa bekerja. Sekalipun gelarnya lebih tinggi. Tapi ternyata lamar di sana sini ditolak. Atau mungkin orang rumahnya sempit, kecil. Nah, dia terus mengucap syukur, tidak apa-apa. Yang penting nggak kepanasan. Kalau hujan, masih bisa ada tempat untuk bekerja. Sementara banyak orang lain lagi yang masih kesulitan untuk cari rumah. Jadi belajar untuk mengucap syukur dalam situasi apa. Nggak punya uang,
nggak apa-apa, masih bisa terbatas, bisa. Yang punya orang tua mengucap syukur, saya masih punya orang tua yang bahkan nggak ada orang tua yang lengkap mengucap syukur masih ada satu. Ada banyak hal di dalam hidup yang kita ini bisa syukuri. Selamat datang Alicia, bisa bergabung. Jadi alasan untuk kita mengucap syukur yang pertama ketentuan dalam ibadah, ketentuan dalam iman Kristen. Yang kedua bahwa Tuhan menolong kita. Yang ketiga mengucap syukur adalah kebiasaan yang baik dan berdampak pada kesehatan. Yang keempat mengucap syukur itu membuat orang memiliki cara pandang yang positif. Dia apa-apakan, dia tidak masalah. Ditaruh di situasi yang paling buruk sekalipun, dia tetap mengucap syukur. Dalam hal apa kita mengucap syukur? Segala situasi, kondisi baik atau buruk, senang atau susah, keadaan menyenangkan atau tidak, kita biasakan untuk mengucap syukur. Sebab biasanya ada kebaikan Tuhan yang tersembunyi, yang hanya bisa ditemukan melalui ucapan syukur. Mengapa saya katakan kebaikan Tuhan yang tersembunyi kalau kita mengucap syukur? Nah, ketika kita mengucap syukur, ternyata tanpa kita duga Tuhan menyediakan berkatnya. Misalkan dapat sesuatu yang kecil sedikit, enggak apa-apa, yang penting bisa makan, tidak apa-apa, yang penting ini adalah bagian saya. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan tambahkan berkat. Tapi kalau orang cuma bisa mengeluh, cemberut, ya tidak sakit ya, tidak puas menghadapi kehidupan. Ya, itu poin yang saya sampaikan hari ini. Tidak lama, itu tentang mengucap syukur. Di hari ini, Alicia, pembelajarannya adalah mengucap syukur. Oke, terus apa yang bisa kita lakukan? Nah, malam ini kita akan coba di setiap pertemuan itu ada prakteknya, ada yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan hari ini itu yang akan kita lakukan, kita akan sharing, ceritakan dalam hari-hari ini situasi apa yang kamu bisa mengucap syukur pada Tuhan. Sekali lagi mengucap syukur itu adalah kita berterima kasih pada kesempatan malam hari ini. Mumpung masih ada waktu beberapa menit, kita cerita dalam situasi apa kita mengucap syukur pada Tuhan. Ceritakan, singkat saja tidak apa. Mulai dari siapa ini? Atau mulai dari yang lulus sekolah dulu ya? Silakan, Siska, ceritakan apa hari-hari ini kamu bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Silakan disampaikan. Sharing. Kalau kalau lulus itu sebenarnya udah yakin aja. Jadi biasa aja. Tapi banyak dari bersyukur dari hidup saya itu lebih ke masih ada keluarga, masih ada papa, masih ada engkong. Soalnya kalau gak ada mereka juga saya gak tahu. Terus masih dikelilingi orang-orang baik. Itu sih. Luar biasa, itu adalah itu ucapan syukur. Hari ini lulus pun juga adalah sebenarnya bentuk ucapan syukur. Karena banyak yang juga tidak bisa lulus. Tapi ya di Tuhan. Alicia mau memberi ucapan selamat dulu pada Jessica. Silakan, yang lain juga. Selamat ya atas lulusannya. Makasih Alicia. Oke, berikutnya Kak Cinta. Sharingkan, ceritakan bagaimana hari-hari ini atau di waktu yang lalu, apa hal baik yang kamu alami, kamu berterima kasih pada Tuhan. Mungkin di kerjaan akhir-akhir ini paketnya kan sepi, cuman kemarin kena 6 eventnya Shopee gitu jadi rame lagi.
Oh, ada event 66. Iya. Wah, itu berarti menyambut ulang tahunnya Nara, tanggal 6. Jadi paketnya bisa banyak lagi, lumayan. Oh, mempengaruhi ya. Iya, Pak. Terima kasih Kak Sinta sudah cerita tentang hal baik yang dialami sedang ucap syukur. Nara sekarang belajar itu cerita hal baik apa yang kamu alami dan belajar untuk mengucap syukur. Yang ucap syukur ulang tahun usianya bertambah, yuk cerita. Atau Alicia dulu, coba belajar Alicia juga cerita. Nanti baru ke Nara lagi. Hal-hal apa di hari ini kamu itu mengalami kebaikan Tuhan sehingga mengucap syukur pada. Mungkin masih tinggal di sini. Nggak tahu sih. Atau kemarin pas hari kapan itu jalan bareng teman-teman. Kenapa itu? Halo, Alicia. Apa? Apa? Kenapa? Yang kemarin itu ada apa? Alami apa? Jalan bareng teman-teman sama Keisha sama Aurel. Ya, syukur untuk hari itu sih. Oh, syukur itu. Nara, berani? Syukur. Silakan. Bersyukur masih punya banyak teman yang baik. Terus, umurnya bertambah. Bersyukur enggak? Nah, jadi berapa umurnya? 11. Betul. Ya, hari ini kita belajar hal yang sederhana sekali yaitu bersyukur. Syukurnya berterima kasih pada Tuhan dalam segala situasi. Kita mengucap syukur pada Tuhan dalam segala keadaan. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk hal baik yang kita alami setiap. Nah, eh, terima kasih kalian setiap pagi juga sudah mulai giat, sudah mulai belajar untuk bangun pagi, merenungkan firman Tuhan, dan menuliskan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan ternyata itu membawa perubahan yang baik. Mulai belajar untuk bangun pagi, untuk sama-sama memulai hari. Siapa yang mulai belajar terbiasa bangun pagi? Oh, belum, Alicia belum. Kak Sinta sudah mulai belajar. Siska juga sudah mulai bangun pagi, sehingga menyiapkan bacaan firman Tuhan untuk kita semua. Oke. Dan prakteknya sekali lagi selain hari ini tadi cerita tentang hal baik yang kita alami, juga setiap pagi prakteknya adalah biasakan untuk mengucap syukur. Bangun pagi berdoa, Tuhan Yesus terima kasih masih bisa, tubuh masih lengkap, masih bisa bernafas, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara dan sebagainya. Itu adalah bukti kita bisa dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Tidak apa-apa untuk hal yang sederhana. Seringkali itu hal yang biasa ini orang tidak mengucap syukur. Kita merasa sudah pasti itu. Padahal kan itu. Ada orang yang pagi nggak bisa. Dan rasakan bedanya orang yang mengucap syukur dengan yang suka mengeluh. Pasti akan berbeda sekali. Suka mengeluh, marah-marah, cemberut, nah itu hatinya akan panas dan biasanya tidak sakit. Tapi kalau orang yang mudah mengucap syukur, dia akan lebih sehat. Ada yang ditanyakan? Jadi setiap pagi tetap melanjutkan untuk membaca firman Tuhan, ditulis pesan Tuhan yang didapatkan, ditambahkan doanya juga, dan jangan lupa
Ya, meskipun nggak ditulis, tapi tetap mengucap syukur pada Tuhan setiap hari. Alicia bisanya sharing firman Tuhannya malam, tidak apa-apa. Yang penting setiap hari kita belajar datang pada Tuhan. Jadi kebiasaan. Oke, kita akhiri dengan kita minta tolong Siska untuk menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami dapat melaksanakan komsel pada hari ini dengan lancar dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan. Tuhan, berkati kami yang akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Juga berkati Mr. Oki yang sudah menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih. Kita sudah bergabung dan durasinya masih aman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa berikutnya. Terima kasih Alicia, Kak Sinta, Siska, Nara, ya. Terima kasih. Saya tutup.